Selamat pagi, my beloved family. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Malam ini kami menginap di Kampung Kampung Solong Darus. Pagi ini saya ingin jalan pagi. Saya lihat di kejauhan sana ada gunung, ada bukit lah tepatnya ya. Saya ingin coba explore dulu Kampung Solong ini. Tapi kalau lurus itu jalan raya terlalu ramai. Sini saya lihat ada belok ke kiri, ada jalan ke kiri. Saya coba ambil yang jalan kiri dulu ya, fans. Ini suasana pagi ini. Cuaca berawan. Nah, ini saya masuk ke dalam. Saya lihat di kejauhan sana juga ada bukit. Feeling saya ya pasti indah juga. Nah, itu along-along tukang jual ikan laut. Ini rumahnya cukup besar. Sini juga masih pakai parabola ya, fans. Kalau tidak tertangkap siaran TV. Jadi mahal biayanya kalau mendapat siaran TV, harus nambah lagi beli parabolanya. Ini perkampungannya ya, perkampungan seperti umumnya. Pohon-pohonnya ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon coklat. Ini pohon coklat bagi yang belum tahu pohon coklat. Pohon mangga umumnya. Ini pohon mangga banyak. Ini pohon alpukat. Belum ada buahnya. Suatu saat kita akan bikin YouTube tentang pohon-pohon. Siapa tahu kita tahu pernah makan petai atau petai tapi nggak tahu pohonnya. Pernah makan wortel, sering makan wortel malah, tapi nggak tahu pohonnya. Nih, nah di sini saya lihat ada plastik lebar yang buat menutupi taman. Tadinya saya heran pas melihat, tapi setelah di tempat ini saya lihat sudah ada mulai padi yang mulai tumbuh itu. Ternyata ini menyemai bibit padi, pems. Jadi kenapa ditutupin? Karena kan setelah padi disemai, dia ditaburin tanah sedikit tipis. Kalau tidak ditutup akan dikorek-korek oleh burung, dimakan burung. Jadi setelah padi mulai tumbuh seperti ini, nanti plastik penutupnya akan dibuka. Ini menyemai bibit padi. Jadi kalau fans yang belum tahu bagaimana cara nanam padi, ini padinya disemai dulu jadi bibit. Nanti bibitnya setelah bertumbuh sekitar 50 cm, maaf, sekitar 25 cm kali ya, itu nanti dicabut baru ditanam ke sawah. Nih, bagus kan, fans? Seperti ini jalan desanya. Namanya tadi Kampung Solong. Tapi saya ini kebetulan ke arah bukitnya, jadi agak sepi. Kalau tempat kami menginap tadi, keluarga itu rumahnya lumayan padat. Nah, itu di kejauhan juga ada padi yang sudah lumayan tinggi, jadi plastik penutupnya sudah dibuka. Nah, ini dia. Tapi belum siap juga untuk ditanam. Nanti itu sekitar 2 kali lipat dari situ deh tingginya, baru bisa ditanam. Jadi di sini musim menyemai padi, jadi belum ditanam padinya. Nah, saya udah mulai lihat di kejauhan ada sawah. Latar belakangnya bukit. Selalu saya paling senang kalau udah melihat ada sawah dan pebukitan. Bahkan kalau ada sungai lagi, lebih indah. Tapi memang jujur kalau tenaga saya nggak kuat. Dari dulu saya nggak kuat untuk bekerja.
di pertanian, tapi saya paling senang melihat. Ya setidaknya saya ngantar makanan deh, ngantar minuman, gorengan, snacknya begitu. Kalau untuk bekerja memang tenaga saya nggak, dari dulu tidak terlalu kuat untuk misalnya mencangkul atau mengolah lahan pertanian. Nah, saya mesti coba lihat. Di sini juga mereka mulai tanam kelapa sawit, tapi ya tetap tidak terlalu terurus. Artinya rumput-rumputnya tidak dibersihkan, tapi lumayan dari jarak saya lihat sih sudah bagus, jarak tanamnya sudah bagus, tidak seperti di Aek Sopang yang jaraknya tidak teratur karena memang ngikutin kontur tanah yang berbukit-bukit. Nah itu lihat Pems, gunungnya, bagus. Ini becaknya, transportasinya memang seperti itulah. Ya, saya ambil sebelah kanan supaya saya bisa perlihatkan gunungnya. Mudah-mudahan terekam ya fans. Oh indah sekali, kabut ya. Ya ini sawahnya menunggu padi yang disemai tadi tinggi, hanya diisi air dulu. Nanti sekitar 2 hari sebelum ditanam barulah sawah ini dibajak. Bisa pakai mesin, bisa pakai kerbau, tenaga kerbau seperti itu, ada alatnya. Atau bisa juga pakai ya tenaga langsung, pakai cangkol. Tapi itu sangat melelahkan, butuh tenaga yang ekstra. Hanya orang-orang yang tenaga kuat yang mampu melakukan. Suasana sawahnya, saya sangat menyukai suasana seperti ini. Mudah-mudahan My Beloved Family dimanapun berada juga menyukai. Kita bisa berbagi keindahan alam ciptaan Tuhan. Wow, apalagi yang bisa menandingi karya ciptaan Tuhan ini, maha karya ciptaan Tuhan ini. Sana bukit, pohon kelapa, lalu sawah, hidup tenang. Itulah sebabnya di desa-desa umumnya orang tua kita berumur panjang. 70 masih biasa bagi mereka, 80, 90, bahkan ada yang sampai umur 100. Tapi mungkin karena lahan pekerjaan, bidang pekerjaan yang tidak merata, orang banyak rame-rame pergi ke kota. Karena di desa umumnya hanya bertani, dan bagi orang yang seperti saya tenaganya nggak kuat, pasti nggak bisa bertani, nggak mampu. Nih, ini sebelah kirinya bukitnya nggak ada sih. Ini tadi jalan saya datang. Iya. Ini dulu ya fans, jalan pagi saya hari ini. Saya mau jalan lagi sembari menghirup udara segar, mendengarkan kicauan burung, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan Sang Pencipta. Di alam yang begitu indah ini, serasa dekat sekali dengan Tuhan. Ya, kita bisa mensyukuri segala-galanya, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Memang demikianlah firman-Nya. Tuhan sudah ciptakan semua kebutuhan sebelum manusia diciptakan. Oleh sebab itu, My Beloved Family, tugas kita lah memelihara supaya keindahan alam mahakarya ciptaan Tuhan ini bisa terus berlangsung sampai ke anak cucu kita, generasi seterusnya. Jangan dirusak semuanya. Tuh, sana sudah ada rumah di jauh sana. Ya, kita buat sisakan ruang untuk tanam-tanaman. Jangan semua menjadi rumah manusia. Sehingga seperti di kota, karena tidak ada dibuat ruang untuk tanaman, untuk saluran air, sehingga kalau hujan sedikit banjir akan masuk ke rumah. Itu sebenarnya salah kita manusianya. Oke fans, saya lanjut ya. Ya, saya lihat
sini sepi sekali. Mungkin pada masih tidur karena tadi malam memang hujan, jadi enak banget tuh tidur. Nah itu di situ juga ada padi yang disemai. Saya coba dekatkan. Nah, itu padinya sudah mulai tinggi. Iya. Jadi padi sudah disemai. Sawahnya diisi air dulu, belum dibersihkan. Nanti 2-3 hari sebelum padi ditanam baru tanahnya diolah, dibajak. Nah di sana saya lihat ada alat bajak yang nanti akan ditarik oleh kerbau. Ini kelihatan nggak ya kalau saya dekatin ya? My beloved family, mungkin ada yang belum tahu. Ini alat bajak sawahnya. Nanti itu di ujungnya itu kerbau itu akan dibuat ke punuk ya, pundak kerbau. Lalu kerbaunya berjalan, di bawah alat itu ada seperti cangkul yang tajam, itulah nanti yang akan mencangkul. Nah ini sudah siap tanam ini sepertinya ini yang sudah siap tanam ini. Jadi ada sedikit lah 3-4 hari perbedaan antara sawah si A dan sawah si B. Kalau ini sudah disiapin, saya lihat ini. Iya. Dia kelihatan putih ya friends karena diisi air, airnya berlumpur. Iya. Kita cari ke sana. Di tengah sawah mereka hanya buat, bukan gubuk lah ya, ini saung gitu, tempat berteduh mungkin kalau terik matahari. Tapi kalau hujan ya tetap kena juga ini friends. Apalagi ini sangat sederhana gubuknya. Sangat sederhana ini gubuknya. Hanya untuk menahan dari terik matahari saya pikir. Nah kalau di sini ada sedikit gubuk yang lebih baik. Tapi tetap aja kalau hujan deras kita nggak akan terlindungi, saya pikir nih. Hanya untuk sekedar duduk makan begitu kalau pas istirahat. Coba saya ambil lebih dekat. Ya inilah gubuknya. Bisa dibayangkan ya fans, kalau sudah selesai beraktivitas di sawah, mau istirahat makan ke gubuk ini, makannya pasti lahap. Apalagi ikannya di sini segar, sayuran juga segar. Jadi seperti kita habis berolahraga lalu makan makanan sehat. Ya, itu makanya orang-orang desa sehat. Nah pembibitan di sana tuh banyak pembibitan. Itu yang dijaring-jaring itu di salah-salah pohon kelapa itu pembibitan atau penyemaian bibit padinya. Nih sana juga ada nih. Jadi mereka bikin jaring-jaring juga untuk menjaga dari ayam, karena ayam kan tidak di kandang, di sini bebas berkeliaran. Jadi kalau tidak dikasih jaring-jaring seperti itu ya habis dikorek-korek ayam. Oke fans, jangan terlalu jauh mungkin saya pulang dulu karena belum sarapan pagi. Baiklah, selamat beraktivitas my beloved family. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.